mereka menjadi orang yang tidak sukses secara materi karena mereka gagal dalam mengelola karakter, dalam mengelola spiritual mereka, maka mereka juga tidak akan memiliki daya pengaruh atau berdampak bagi generasi atau orang-orang yang melihatnya sebagai para bapak iman. Nah, karena itu di dalam teologi kemakmuran akan membawa umat kepada satu frustasi karena fakta itu tidak begitu. Tidak ada kesuksesan yang instan, itu tidak ada. Iman itu semuanya tidak pernah dicapai dalam sebuah melakukan potong jalan itu. Oh. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program yang membahas doktrin-doktrin, ajaran-ajaran atau teologi Kristiani untuk menolong kita dapat merespon isu-isu dalam kehidupan dan menolong kita untuk berdialog dengan berbagai ideologi, berbagai teologi, berbagai ajaran yang berseliweran di dunia pada saat ini, terutama di media sosial. Dan untuk kali ini kita bahas sebuah topik karena ini di awal tahun. Kita bicara mengenai kesuksesan dan hidup bermakna. Dan untuk mempercakapkan ini terdatang di studio narasumber kita yang sudah tidak asing bagi Anda. Ya, memang udah lama nggak muncul di sini karena dia terlalu sibuk mengajar di Bandung. Sekarang udah di Jakarta beliau. Dan nanti akan muncul setiap bulan di program ini. Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang kembali Pak Yo. Ya. Apa kabar nih? Bersyukur bisa berjumpa kembali dan juga bagi para sahabat YKB. Jadi sekarang udah di Jakarta ini. Ya, saya di Jakarta. Jadi bisa lebih sering menyapa para sahabat DKB ini ke depan ini. Kami promosikan bahwa sebentar lagi kita juga akan muncul program pendek nanti di YKB Channel dengan nama acaranya Pastor Yo Menjawab. Jadi boleh, terutama Anda anak-anak muda, kalau ada pertanyaan tentang iman Kristen atau tentang kehidupan, silakan kirim ke kami ya, ke nomor 08181891, tapi nanti Pak Yo akan memberikan jawaban ringkas tetapi clear, jelas berbasis pada Alkitab dan tentu teologi Kristen. Pak Yo, kita bicara mengenai kesuksesan dan hidup bermakna. Mungkin kita mulai dari definisi. Apa sih yang dimaksudkan atau pengertian dari kesuksesan ini, Pak Yo? Kalau kita melihat apa sih yang dimaksudkan orang sukses, biasanya orang yang berhasil mencapai sesuatu. Dan pencapaian sesuatu itu dimulai dari sebuah kerja keras, dari sebuah ketekunan, dan dia menghasilkan sesuatu yang optimal. Dan yang optimal itu umumnya mampu memberikan dampak secara sosial bagi banyak orang. Jadi kesuksesan itu apakah itu berarti sesuatu yang harus bersifat material? Kesuksesan tentunya ada unsur materi. Tetapi materi itu terbentuk oleh karena sebuah kemampuan olah batin, di mana seseorang olah batin di sini bukan kebatinan, tetapi olah batin di sini adalah kemampuan untuk membangun dan membentuk karakter yang mendukung sehingga materi itu menjadi sebuah tanda atau sebagai satu manifestasi dari hasil mentalitas seseorang yang mampu mengolahnya menjadi sebuah karakter. Nah, karena itu kesuksesan berkaitan dengan karakter. Tapi kan ada orang-orang yang berpandangan bahwa kesuksesan itu diukur dari hal-hal yang tampak seperti misalnya jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, atau dia punya harta kekayaan yang banyak. Itu apakah pengertian itu juga orang bilang sukses? Apakah pengertian seperti ini memang sama dengan yang dimaksud dengan sukses dalam pandangan iman Kristen? Ya, tentunya mereka adalah orang-orang sukses. Karena untuk ke sana mereka tentunya membutuhkan sebuah upaya yang sangat panjang dan tentunya dengan effort yang tinggi. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur namanya kesuksesan, tentunya itu merupakan sebuah cara ukuran yang masih sifatnya dangkal. Karena kesuksesan sifatnya harus ada long term-nya.
Pertanyaan saya adalah mereka yang sudah menduduki satu jabatan ataukah mereka yang memiliki suatu properti ataupun harta milik, apakah itu dijamin long term? Nah, itu pertanyaannya. Bahwa kesuksesan itu harusnya merupakan sebuah long term sampai kita itu berakhir saat kita dipanggil Tuhan alias ketika kita wafat atau kita meninggal. Jadi apakah pada prinsipnya sebenarnya kesuksesan material itu bertentangan atau tidak dengan kehendak Allah? Kesuksesan material dalam arti tertentu sangat sulit kalau ini ditempatkan tanpa kis ya. Nah, ini kan saya khawatirnya bahwa kita nanti mudah menghakimi orang kalau saya mengatakan kesuksesan material itu bukan menjadi ukuran, lalu orang dengan mudah juga memberikan penilaian. Nah, itu harusnya ditempatkan dalam sebuah konteks. Ya, konteks itulah yang memberikan pemaknaan apakah kesuksesan material dia itu merupakan sesuatu yang bermakna atau tidak. Bermakna atau tidak. Nah, itu poin. Ada what is the meaning dengan kekayaan itu, dengan kesuksesan itu. Kalau begitu Kalau begitu, apa sih ukuran kesuksesan dalam perspektif iman Kristen? Jadi, iman Kristen memulai dengan satu kata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu. Berkaitan dengan yang kedua adalah karakter. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengolahnya di dalam sebuah karakter kita yang disebut dengan kesetiaan. Jadi di sana ada satu aspek yang penting, yaitu faktor. Yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah karakter, tapi yang sering kali orang lupakan bahwa itu ditentukan oleh kemampuan kita di dalam menata layani. Kesuksesan sehingga menghasilkan sebuah pelayanan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Apakah pelayanan sama dengan karya begitu? Pelayanan lebih luas daripada karya. Pelayanan adalah kita semua mendedikasikan, memberikan diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan kita mendapatkan benefit ataukah profit yang sifatnya material. Tapi kalau saya berkarya, melakukan sesuatu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang dapat diukur. Tentang upah, tentang gaji, tentang honor, tentang penghargaan tertentu. Tapi pelayanan tidak berkaitan dengan aspek-aspek itu. Walaupun itu nanti akan mendapatkan, tapi itu bukan menjadi alat untuk mencapai atau menjadi alat ukurnya. Tadi kan Pak Yoyo mengatakan ada bagi unsur atau faktor pertama dari yang kesuksesan dalam iman Kristen adalah soal kesetiaan. Kesetiaan. Itu kesetiaan dalam arti apa? Kesetiaan adalah sebenarnya emang Kristen itu sangat indah. Karena Yesus mengatakan setia bukan mulai yang sulit. Setia pada hal-hal yang kecil. Maka akan diberikan kepercayaan untuk melakukan atau kesetiaan pada hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kita justru seringkali gagal di dalam hidup ini. Tidak sukses karena kita tidak setia pada hal-hal yang sederhana. Yang di depan yang harus kita jalani, tapi kita mintanya melakukan sesuatu yang langsung besar. Padahal kesetiaan yang dilakukan hal yang paling kecil itulah namanya konsistensi. Konsistensi. Nah, jadi kesuksesan itu berkaitan dengan konsistensi yang harus dilakukan dengan ulet. Jadi karena itu kesetiaan, konsistensi itu berkaitan dengan kemampuan atau spiritualitas resilience. Jadi kalau ujuk-ujuk orang jadi presiden direktur atau ujuk-ujuk dia jadi presiden atau wakil presiden tanpa ada kesetiaan membangun karir dari awal, itu bukan kesuksesan. Mungkin dia sifatnya lebih bypass. Dan biasanya bypass itu akan diuji oleh waktu. Biasanya dia tidak akan bisa bertahan lama. Karena dia tidak membangunnya dari sebuah proses yang penting gitu. Jadi tidak mungkin pohon yang kita beri teknologi langsung membesar, dia akan bisa bertahan menghadapi sebuah situasi yang sulit dari alam itu sendiri. Dia harus membutuhkan sebuah proses itu. Tadi kan dari pertama kesetiaan, kemudian apa? Karakter tadi apa? Ya, jadi kesetiaan, karakter, kemudian yang ketiga penata layanan. Lalu yang keempat adalah pelayanan. Sebenarnya kelima itu ada namanya ketergantungan dengan Allah. Nah, kita ini kan kesetiaan, lalu apa maksudnya? Apakah orang yang sukses itu harus menunjukkan karakter tertentu begitu?
Misalnya kalau dia sebutlah ada nih dia penata layanannya ada hasil karya lah, dia tahu ada buahnya, dia kaya raya atau dia cerdas, tetapi karakternya kurang bagus, berarti itu bukan orang sukses. Saya kurang tahu bagaimana dia memperoleh kekayaan atau satu kekuasaan tanpa karakter mendukung, itu saya kurang bisa memahami. Tapi biasanya yang saya pahami, biasanya kalau orang itu sukses, ya, lalu dia bisa diberi kepercayaan, itu seharusnya itu mulai didasari oleh karakter yang memang mendukung. Tetapi di dalam kehidupan tidak selalu demikian. Karena kita juga bisa memperoleh kekuasaan ataupun kesuksesan melalui hubungan atau relasi yang kurang sehat. Ya, apakah namanya nepotisme, ataukah mungkin orang tuanya ini kaya raya lalu dia diberikan, ini kan juga sukses juga. Ya, anak-anak konglomerat dia otomatis menjadi anak-anak yang kaya. Tetapi apakah dia bisa mempertahankan dan mengembangkan, bukan mempertahankan, mengembangkan kesuksesan kekayaan orang tuanya nanti dulu. Nah, jadi pertama itu tadi kan kesetiaan, keuletan, konsistensi. Yang kedua adalah soal proses berarti. Soal kesetiaan, soal karakter tadi itu. Ia mengerjakan sesuatu itu dengan ya karakter yang terpuji begitu. Bukan dengan mengerjakan hal yang tercela begitu. Bukan hanya yang tercela, tetapi bukan sekedar masalah tercela, tapi memang karakter yang memang mendukung untuk mencapai itu. Jadi ada karakter tertentu untuk capaian tertentu. Misalnya, kemampuan resilient itu kan tidak bisa diajar oleh sekolah. Itu sebenarnya dididik di dalam sebuah pendidikan yang namanya keluarga. Dan juga sekolah. Ya. Tetapi kalau dia di rumah, terus kemudian dia selalu diprotek, bagaimana dia memiliki sebuah kemampuan karakter yang tangguh gitu, ya, yang tahan banting itu tidak bisa kan. Nah, ketika dia diberikan satu kepercayaan untuk bisnis orang tuanya atau usaha orang tuanya, ataupun dia kemudian berhasil karena dia menjadi seorang sarjana lalu mendapat pekerjaan, awalnya dapat, tapi karena dia tidak terlatih, maka di tengah jalan atau di perempat jalan dia sudah dia jatuh. Jadi ini tadi kan soal konsistensi, lalu prosesnya berjalan dengan baik, punya karakter yang baik yang mendukung apa yang hendak diraih, yang hendak dicapai itu. Lalu ketiga tadi kan penata layanan, maksudnya gimana? Nah, penata layanan itu kalau kita belajar dengan lebih jeli ya, penata layanan atau stewardship itu sebenarnya prinsipnya adalah apakah kita menyadari bahwa kita itu bukan pemilik. Ya. Kesadaran. Jadi, itu ya. Kesadaran, misalnya dalam kesuksesan itu bukan milik kita. Karena penata layanan menegaskan tentang misalnya Mazmur 24 ayat 1 bahwa Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Itu menegaskan prinsip penata layanan. Bahwa pemilik itu Allah, kita adalah sebagai penata layan. Karena itu disebutkan di dalam bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani itu kata oikonomos. Nah, oikonomos kita tahu itu nanti menjadi kata ekonomi. Nah, ekonomi itu kata kuncinya adalah kemampuan mengelola. Kemampuan apa? Manajemen. Nah, karena itu di sini poin. Penata layanan berkaitan dengan kemampuan manajemen, tapi menempatkan secara hakiki bahwa yang kita miliki ini bukanlah milik kita. Ini hanyalah kita ini sebagai penata layanan aja. Sebagai steward saja. Tapi Allah lah yang pemilik bumi. Nah, kita mempertanggungjawabkan hal. Jadi lain kan, suksesnya dalam iman Kristen mulai melihat bahwa apa yang saya kerjakan, saya sedang mengerjakan harta bendanya Tuhan. Harta miliknya Allah. Sehingga saya melakukannya dengan, tadi saya katakan, dengan kesetiaan, dengan karakter tadi. Jadi kesadaran bahwa ya saya mengerjakan ini, tapi yang hasil apa yang saya capai pun sebenarnya bukan milik saya. Benar. Ya, ini karena pekerjaan Allah. Betul. Jadi aspek itu harus ada dalam memandang sesuatu itu apakah ya sukses secara Kristen. Lalu tadi pelayanan. Nah, kalau pelayanan itu orang kan makna pelayanan itu adalah orang yang merendahkan diri. Dalam pengertian dia tulus untuk menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh melayani. Sehingga makna pelayanan itu tidak boleh menjadi sebuah sikap kemandirian, merasa dirinya itu bisa mengatasi sendiri. Yang kedua adalah apa? Bahwa di dalam pelayanan seringkali itu ditutup dengan topeng yang bernama
kekuasaan. Jadi seperti banyak orang melayani itu sebenarnya bukan melayani, Berkuasa. tapi sebenarnya menggunakan nama pelayan, tapi sebenarnya di balik itu saya ingin berkuasa, begitu. Nah, pelayanan adalah sikap yang mau merendahkan diri, bahkan di dalam pelayan itu sebenarnya adalah kata penyangkalan diri, ya kan? Penyangkalan diri. Kalau kita menyangkal diri, maka kita tidak akan mudah tergoda untuk mulai membesarkan diri, mengangkat diri, atau menggunakan kepercayaan itu untuk kepentingan diri saya. Karena itu penata layanan menjadi syarat penting untuk melayani. Gitu. Pelayanan tanpa penata layanan bukanlah pelayanan. Jadi pelayanan adalah kesadaran untuk Pak? Dalam kesulitan itu adalah ada aspek merendahkan kerendahan hati begitu. Itu spiritualitas. Spiritualitas. Jadi, di dalam pelayanan itu ada spiritualitas. Yang terakhir tadi kebergantungan pada yang berikutnya adalah kebergantungan kepada Allah. Bahwa kita adalah insan yang fana, yang terbatas, sehingga di dalam seluruh melaksanakan kesuksesan itu kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah artinya apa? Kita memiliki sebuah komunikasi, sebuah relasi yang personal dengan Allah, sehingga kita tidak hanya menyelesaikan masalah itu dengan melihat misalnya ilmu kita, ya disiplin ilmu kita, ataupun kemampuan-kemampuan yang kita punya, tetapi sejauh mana kita memang secara rohani itu bergantung penuh sebagaimana prinsip penata layanan itu, bahwa kita sedang menangani segala properti itu bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Milik Allah. Sebenarnya ada yang satu lagi setelah kebergantungan. Apa itu? Perspektif kekal. Perspektif kekal, ini maksudnya gimana? Jadi perspektif kekal itu di dalam kesuksesan itu tidak kita lihat seringkali kalau kita perhatikan ya, misalnya contoh-contoh ya, banyak perusahaan ataupun generasi dari para konglomerat itu hancurnya itu hanya generasi kedua, ketiga itu habis gitu. Itu tidak berarti dia belum memiliki perspektif kekal. Long term. Ya long term. Tadi yang saya katakan dalam definisi saya itu sukses itu harus long term. Mesti dibuktikan dalam jangka waktu panjang, nggak bisa dalam kurun waktu yang terbatas. Ya, jadi kita nggak gampang, dia sukses karena waktu akan menguji. Menarik Pak ya. Tapi kita ngopi dulu, minum dulu sambil memberikan tempat kepada pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arianus sebagai penjaga warung, dan tamu kita atau narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita bicara tentang kesuksesan dan hidup bermakna. Pak Yo tadi udah menjelaskan itu ada aspek atau faktor-faktor atau sebuah ukuran-ukuran seseorang atau sesuatu itu kita katakan sukses. Nah sekarang Pak Yo kita
ingin masuk pada lebih dalam tentang pemahaman iman Kristiani. Apakah ada contoh dalam Alkitab tentang orang-orang sukses yang mencerminkanlah entah keseluruhan atau sebagian dari faktor atau aspek-aspek yang tadi Pak Yo telah jelaskan? Jadi biasanya yang dapat bisa dicontoh, yang bisa diterima baik oleh orang Kristen atau orang Islam dan orang Yudaisme adalah Abraham. Abraham. Ya, jadi Abraham adalah orang yang sukses. Ya. Demikian pula Daud, Salomo, Yusuf, itu adalah tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang-orang sukses. Begitu. Bagaimana tokoh-tokoh ini, apa yang terjadi dikerjakan oleh para tokoh ini dalam proses mencapai apa yang disebut kesuksesan yang berkaitan dengan aspek-aspek konsistensi, karakter, penetalayanan, kebergantungan pada Allah, perspektif kekal. Bagaimana itu terlihat dalam proses mereka menjadi sukses? Biasanya orang hanya melihat bahwa Abraham itu kaya, Daud itu kaya, Salomo itu kaya, tetapi mereka lupa bahwa kekayaan yang mereka miliki itu sebenarnya ditempatkan dalam sebuah konteks yang sangat jauh ke depan, yaitu dalam perspektif kekal. Karena itu kalau yang terjadi sekarang itu sebenarnya kita tidak mewarisi kekayaan mereka, tapi sebenarnya kita mewarisi kekayaan spiritual mereka melalui manifestasi mereka sebagai, tapi itu yang tidak diingat orang, tapi yang justru yang memengaruhi generasi dari abad ke abad itu adalah warisan spiritual mereka. Jadi cara mereka itu mengelola kekayaan itu bagaimana? Kesetiaan mereka, kebergantungannya kepada Tuhan bagaimana? Caranya mereka menata layaninya. Lalu mereka memperlakukannya dalam bentuk sebagai pelayanan, dalam konteks apa semua yang mereka ingin lakukan dalam konteks pelayanan keselamatan kepada Tuhan. Jadi poinnya adalah mereka itu kita lihat melakukan pelayanan keselamatan. Karena itu mereka disebut sebagai misalnya Abraham sebagai bapak orang beriman. Kalau kita lihat tadi dari aspek-aspek yang tadi yang dalam hal apa misalnya Abraham atau siapa tadi Salomo atau Yusuf itu menunjukkan konsistensi misalnya, Pak. Jadi kalau kita lihat adalah ketika Abraham dipanggil, dia tidak berarti meninggalkan pekerjaan mereka. Dia justru mengembangkan. Demikian pula para bapak-bapak iman, ya, apakah itu Abraham, Ishak, dan Yakub itu senantiasa mengkaitkan iman mereka kepada Tuhan itu dalam bentuk tanggung jawab yang konkret sehingga usaha atau bisnis mereka itu berkembang dan mereka akhirnya bisa menjadi berkat. Kalau mereka menjadi orang yang tidak sukses secara materi karena mereka gagal dalam mengelola karakter, dalam mengelola spiritual mereka, maka mereka juga tidak akan memiliki daya pengaruh atau berdampak bagi generasi atau orang-orang yang melihatnya sebagai para bapak iman itu. Dari sudut karakter lebih jelas ya. Tadi kan ada aspek karakter dari kesuksesan itu. Dan Yusuf gimana? Atau Abraham? Yang bapak tangannya yang mana? Yang Abraham atau yang Yusuf? Mana saja. Jadi kalau Abraham mungkin sudah sering ya, tapi yang saya mau bicarakan misalnya adalah Yusuf. Yusuf mencapai ke sana melalui proses itu kan dia harus melalui satu proses yang sulit, proses penderitaan. Orang seringkali lupa bahwa Yusuf berhasil itu karena bukan tiba-tiba berhasil. Nggak sekonyong-konyong. Ya, sekonyong-konyong. Dia melalui proses yang sangat menyakitkan. Bahkan dijual oleh saudaranya. Kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dia dipenjara tanpa harapan. Tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan itulah yang menyentuh hati Allah untuk mengangkat dia. Jadi saya percaya kalau kita adalah orang yang setia, dapat dipercaya, kita ini konsisten, kita mengerjakan penata layanan, kita melakukan pelayanan itu dengan hati yang tulus, kita melakukan dalam sikap kebergantungan kepada Allah, dan kita lakukan dalam perspektif yang kekal, maka Allah itu
akan memberdayakan kita. Sepertinya banyak orang sukses itu adalah orang-orang yang kalau kita lihat dari sudut pendidikan tidak semuanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang yang sukses, sama sekali tidak. Tetapi ketika mereka mencapai itu, kalau kita ajak bicara gini, mereka mempunyai kemampuan yang melampaui orang-orang yang berpendidikan loh. Secara resmi. Ya, jadi jangan menganggap bahwa kalau kita berpendidikan tinggi itu selalu bahwa kita ini orang pintar, belum tentu. Saya menjumpai ada orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi pengalamannya itu sangat kaya, dan dia berbicara dengan wisdom yang bukan hanya luas, tapi sangat tajam, dan dia bisa membuat analisis yang sungguh-sungguh sangat kuat ya, secara argumentatif itu sangat kuat. Itu karena apa? Karena di situ Allah mendidik kita. Nah, ini yang harus dilepaskan dari generasi gereja, bahwa seakan-akan kita sukses itu hanya di satu lingkup akademik saja, tapi kita melupakan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang membentuk kita. Peristiwa-peristiwa itu adalah juga sekolah kehidupan. Yang tidak berkurikulum tetap, tapi justru itulah adalah yang satu mengasah jati diri kita secara lebih otentik. Nah, kalau ingin dari beberapa tokoh yang apa bisa nggak diberi beberapa catatan? Apakah yang kita pelajari dari kisah-kisah para tokoh tadi, Abraham, Yusuf, Daud, Salomo, dan mengenai kesuksesan? Apa sih yang pembelajaran dari mereka itu yang kita perlu? Ini loh. Kalau kita lihat dari para tokoh ini, pembelajaran yang berarti itu adalah mereka itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki sebuah hubungan atau relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Itu awalnya ya? Awal, poinnya di sana. Dan mereka diangkat dari orang-orang yang sangat sederhana. Daud dari seorang gembala, ya, seorang angon domba yang kalau kita lihat itu adalah siapa yang mau menghitungnya. Tapi kalau Allah membentuk, ada sebuah hubungan personal, Allah kemudian memprosesnya. Nah, disinilah saya ingat akan apa yang dikatakan di dalam tulisan Rasul Paulus Filipi 1 ayat 6. Di dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan bahwa aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah atau Kristus yang memulai, dia juga yang akan menyelesaikannya. Jadi kalau Allah sudah mulai bekerja di dalam diri kita dan kita mau meresponnya dengan kesetiaan, maka Allah juga akan membawa kita menyelesaikannya dengan baik. Pak Yok, apakah kesuksesan yang kita raih itu, ya, apakah ia bersifat berdiri sendiri? Ini aku sukses aku ini, atau ia punya relasi dengan orang lain atau mungkin malah makhluk lain? Jadi kita melihat sayang sekali bahwa kita yang kapitalisme itu seringkali hanya melihat kesuksesan seakan-akan per orang gitu. Padahal itu sudah ditinggalkan, bahwa dunia kita melihat bahwa sukses itu sekarang harus merupakan sebuah kolaborasi. Apakah bahkan sukses diukur sejauh mana saya memberikan dampak yang menginspirasi, memotivasi seseorang, bahkan memproses seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik atau minimal sama dengan kita. Nah, karena itu kesuksesan senantiasa ditempatkan dalam hubungan yang sinergis. Sinergis. Jadi kalau kita sukses seakan-akan diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak sukses. Kita hanya membangun, itu saya katakan gagal dalam memahami penata layanan. Ya, jadi lupa bahwa ini yang kita tangani ini bukan diri kita. Ini adalah harta milik Allah. Dan teman saudara kita ini semuanya adalah bagian dari harta milik Allah ini. Gitu. Jadi berkaitan dengan penata layanan, kemampuan manajerial. Jadi karena itu kesuksesan biasanya di salah satunya adalah kemampuan untuk memanage konflik. Gitu. Kemampuan ada kaitan dengan itu ya. Manajerial konflik gitu ya. Kemudian manajerial di dalam problem solving. Ya. Itu semuanya terjadi di dalam hubungan tim begitu. Jadi semakin kita mampu menghadirkan, bisa mengangkat tim kita ke arah yang lebih baik, sebenarnya kita adalah orang sukses. Walaupun secara materi itu tidak terlalu terlihat. Karena itu kepemimpinan apapun ya, apakah kepemimpinan di perusahaan, di institusi, rektor ataupun di dalam kepemimpinan gerejawi, itu sebenarnya diukur sejauh mana sih keberhasilan kita untuk mengangkat tim atau orang-orang di sekitar kita itu menjadi orang yang lebih baik.
Jadi kalau lihat ini, jadi apa namanya, kesuksesan itu tidak berdiri sendiri. Tidak. Ia mesti, jadi salah satu kira adalah berarti dikatakan sukses kalau ia memberi dampak yang baik, Ya, atau kalau pakai bahasa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak, biarpun you pinter, lu gelarnya doktornya ada 60 biji, lalu kekayaan, tapi kalau kamu tidak berdampak baik bagi orang lain, Anda bukan orang sukses. Tapi bisa begitu. Ya. Jadi kesuksesan itu kan berkaitan dengan peran kita yang saya katakan kata kuncinya adalah penata layanan. Penata layanan itu mempunyai seluruh aspek. Ada aspek waktu, ada aspek tenaga, talenta, tapi juga aspek relasional. Ya, itu adalah aspek-aspek yang sangat dibutuhkan karena tanpa kemampuan penata layanan yang benar, maka akan menghasilkan pelayanan juga walaupun kelihatannya itu di gereja yang sangat disukai banyak, tapi dia tidak memberi dampak. Dia hanya membuat orang senang, tapi tidak pernah menghadirkan itu orang yang di sekitar kita itu menjadi orang yang memiliki pengembangan talenta yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Jadi kesuksesan itu diukur sebenarnya sekali lagi bagaimana ia memberi dampak yang baik bagi kehidupan orang lain atau kehidupan di sekitarnya begitu. Jadi orang lain itu harus melalui kita itu dia menemukan jati dirinya sehingga dia mampu mengembangkan potensi namanya aktualisasi diri. Okay. Nah, jadi kesuksesan terjadi adalah ketika kita mampu membuat orang lain itu mengaktualisasikan dirinya secara otentik dan penuh. Seperti Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Nah itu, Yesus itu contohnya. Contoh yang paling konkret itu Yesus. Dia datang memberikan hidup, tapi lebih daripada itu, dan hidup yang berkelimpahan. Nah pertanyaan saya adalah, kalau kita terjemahkan, apakah kepemimpinan kita itu memberikan kepemimpinan yang berdampak, kesuksesan yang berdampak. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Bahkan di dalam cara mengukur KIP pendeta dan sebagainya juga salah satu. Seberapa banyak kita ini memberikan dampak kepada umat Kalau di kantor perusahaan itu kepada rektor itu kepada ini, apakah dosen-dosen ini sudah lebih banyak yang diangkat menjadi doktor dan guru besar atau dibiarin aja atau kalaupun dicegah supaya tidak sekolah. Nah, itu kan begitu kan? Supaya hebat sendiri. Supaya dia sendiri yang paling hebat kan juga bisa begitu. Oke Pak, tadi kan sebenarnya udah mulai singgung ya. Kalau kita melihat sesuatu isu termasuk kesuksesan dari perspektif Kristiani, kita tentu nggak boleh melupakan pandangan-pandangan Rasul Paulus. Ya, tadi Pak udah mulai. Apakah Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang kesuksesan setelah beberapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
kasih masih bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Revolusi Iman bersama saya Arliano sebagai penjaga warung dan Pak Yohanes Pemamulyono pendeta sebagai narasumber. Kita bicara mengenai kesuksesan dan hidup beramal dalam perspektif iman Kristiani. Ini segmen terakhir. Kalau ada komentar Anda silakan tulis di kolom komentar. Nanti Pak Pendeta Yo akan merespon kalau ada pertanyaan atau catatan-catatan. Pak Yo, tadi kan saya mengatakan bahwa kita kalau bicara apapun dalam perspektif iman Kristen mesti tidak boleh melupakan Paulus karena dia seorang yang menulis cukup banyak dalam Perjanjian Baru. Nah, apakah Rasul Paulus memberi pengajaran tentang kesuksesan? Ya, itu kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus ada satu ayat yang terkenal, Kolose pasal 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau itu ditempatkan dalam perspektif itu Tuhan, itu akan membawa dampak psikologis dan spiritual yang sangat besar. Ya. Jadi contoh pembandingnya, dulu Eropa sebelum abad 16, itu juga adalah orang Kristen. Tapi Eropa berbeda setelah abad 16. Karena apa? Oleh karena Martin Luther berhasil menggugah hati orang Eropa dengan satu kata, bahwa Anda adalah imam Allah, dengan kata imamat am. Jadi ketika seseorang itu dikaitkan dengan imamat am, 1 Petrus 2 ayat 9, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Lalu setiap umat itu diberi sebutan sebagai imam, maka ketika dia mengerjakan sebagai imam, maka hasilnya menjadi lain. Pekerjaan yang yang sama. Orang yang sama. Maka dari profesi itulah kemudian berkembang menjadi pola kerja yang namanya profesional. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan itu akan menghasilkan sebuah kerja yang profesional. Dan yang profesional itu akan membawa kita kepada kesuksesan yang optimal dan otentik. Bagaimanapun Pak Yo, kan orang paling gampang melihat sukses apa enggak. Sukses dari jumlah materi yang dimiliki. Mau nggak mau orang kan ini orang kaya, sukses itu orang sukses. Kalau ketemu orang miskin, saudara nggak bilang itu orang sukses. Yang dibilang sukses adalah orang yang kaya. Ya. Nah, bagaimana gereja seharusnya merespons anggota jemaat yang memang sukses secara materi? Ya. Nah, saya kira banyak di antara kita yang melupakan aspek ini. Bahwa kita seringkali berbicara tentang orang-orang miskin, orang-orang yang perlu diberdayakan, itu semuanya oke, harus kita kerjakan. Tetapi kita lupa bahwa anggota jemaat itu beragam dan ada sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang sukses secara materi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini seringkali kalau ada orang kaya, yaitu kita hanya meminta dananya atau jadi donatur. Ya, dia jadi donatur saja begitu. Padahal mereka sebenarnya mereka juga membutuhkan sebuah aspek yang sangat penting, yaitu aktualisasi diri yang tidak ada kaitannya dengan materi. Misalnya aktualisasi diri mereka menjadi lebih luas, lebih holistik dalam kaitannya dalam peran yang berkaitan dengan relasi yang tidak dibatasi pada unsur transaksional, ya. Nah, seringkali kalau mereka bekerja itu kan semuanya transaksional. Tapi di gereja mereka meminta bukan transaksional, tapi sebuah namanya relasional. Jadi transaksional ini karena itu di dalam dunia kerja mereka, tapi itu memang harus dilakukan. Tapi ketika di gereja, janganlah yang transaksional itu dibawa gitu. Seharusnya mereka dibawa di dalam sebuah hubungan yang relasional. Biasanya mereka itu senang kalau kemudian diajak untuk belajar tentang kehidupan masyarakat tertentu yang sedang dalam kemiskinan. Bukan dana yang dibutuhkan, tapi caranya bagaimana supaya mereka ini menjadi komunitas yang bisa diberdayakan. Jadi secara mindset, biasanya problemnya itu adalah masalah mindset. Nah, mereka senang sekali kalau mereka diberikan ruang untuk membantu mengembangkan atau mengubah mindset yang membuat kita ini tidak terlalu berhasil di dalam pengembangan secara finansial ataupun materi. Nah, walaupun ini tidak boleh dilakukan, tapi untuk menggampangkan begini Pak Yo, kan
kesuksesan itu kan ada yang dikatakan kesuksesan duniawi, ada kehidupan rohani. Nggak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih Pak untuk menjaga keseimbangan antara kesuksesan duniawi ini dengan kehidupan spiritual atau kehidupan rohani? Nah, berarti di sini perlu ada sebuah perangkat. Nah, perangkat ini apakah juga dipahami dan disadari, yaitu namanya disiplin rohani, Pak. Ya. Nah, kita seringkali tidak mempunyai perangkat namanya disiplin rohani yang bisa menghubungkan antara kesuksesan yang duniawi dan yang spiritual ini. Nah, disiplin rohani itu adalah mampu bukan sekedar menggabungkan, tapi dia mulai mampu membuka mata batin kita itu melihat bagaimana untuk menggabungkan dan mana yang tidak bisa digabung. Nah, jadi dalam hal ini disiplin rohani membuat mata rohani kita menjadi lebih tajam, lebih bijaksana, sehingga kita juga tidak gampang-gampang takabur untuk menyamakan atau menggabungkan atau memisahkan, tapi tahu membuat sebuah daya kreatif yang lebih seimbang tadi. Di tengah-tengah perkembangan kehidupan gereja kan kita atau umat menghadapi kan kampanye-kampanye dari teologi sukses atau teologi kemakmuran. Nah, bagaimana sebaiknya ini kan berkaitan dengan kesuksesan nih Pak? Karena apakah ini masuk dalam kategori kesuksesan yang tadi Pak Yo mengatakan atau ini sebenarnya definisi yang lain? Nah, tapi bagaimana merespons kampanye teologi sukses dan atau teologi kemakmuran ini Pak? Jadi teologi sukses dan kemakmuran itu seringkali mengidentikan iman itu dengan kekayaan. Oke. Jadi makin beriman, dia makin kaya. Lalu yang kedua, dari teologi kesuksesan dan kemakmuran itu menawarkan pola keberhasilan yang sifatnya instan. Ya. Jadi seakan-akan gampang untuk mencapainya, asal kamu percaya kamu akan mendapatkan gitu ya. Lalu yang ketiga, di dalam teologi kemakmuran atau kesuksesan itu sebenarnya dia menghadirkan spirit kapitalisme dalam jubah atau pakaian kekristenan. Dia membungkus. Jadi sebenarnya itu spiritnya itu kapitalisme. Ya. Really? Ya, ya betul gitu. Tapi kalau itu kan kelihatan kan terlalu duniawi. Jadi supaya ini tidak duniawi yang juga bisa diterima, diberikan sebuah pakaian ya yang menarik ya. Jubah itu adalah jubahnya orang Kristen gitu ya. Jadi jubah kekristenan begitu. Nah, karena itu di dalam teologi kemakmuran akan membawa umat kepada satu frustasi karena fakta itu tidak begitu. Tidak ada kesuksesan yang instan, itu tidak ada. Iman itu semuanya tidak pernah dicapai dalam sebuah kita melakukan potong jalan itu. Ya, kita tidak bisa pakai potong kompas gitu, tidak bisa. Dan kalau kita mau melihat justru Yesus loh ya, sepanjang hidupnya sampai dia berkata serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang ya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya loh. Ini anak Allah loh ya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa makin beriman orang itu makin kaya, ya cobalah lihat dalam diri Yesus. Cobalah lihat juga dalam kehidupan para rasul. Para rasul menghayati kekristenan itu begini. Justru kekristenan itu bukan membenci kekayaan, tapi menampilkan kesederhanaan, simplicity of life. Tapi dalam simplicity atau kesederhanaan itu mereka mempunyai kekayaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi ada keunikan tertentu. Yes. Oke Pak Yo, ini kita udah hampir sampai di ujung percakapan kita ini Pak. Apakah ada semacam sebutlah pesan pastoral kepada umat tentang kesuksesan? Karena sekali lagi ada banyak orang kan yang memandang sukses itu adalah kalau saya kaya. Di samping itu ada, saya bilang tadi, kampanye teologi kemakmuran, teologi sukses. Nah, bagaimana pesan pastoral Pak Yo kepada umat yang di tengah-tengah dan
di tengah-tengah juga hidup yang susah ya Pak. Ya, kan orang tergiur, wah di situ tuh diajarinya kalau percaya itu kamu akan dapat ini. Nah, bagaimana apa pesan pastoral Pak Yo terhadap umat dalam keadaan seperti ini? Kita hidup satu kali, dan satu kali itu adalah anugerah yang perlu kita respon dengan satu kata poin penting, tanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawab itu kita mengeksplorasi, mengaktualisasikan seluruh karunia Tuhan, salah satunya adalah talenta, sehingga kita melalui talenta itu akan dibawa kepada sebuah tingkat yang jauh dari apa yang kita duga. Tapi poinnya adalah apa? Di dalam Tuhan kita akan mencapai satu keberhasilan, namun bukan keberhasilan menurut ukuran dan pola dunia, tapi sebuah keberhasilan yang lebih long term, yang lebih berjangka panjang, sebab kesuksesan kita di dalam Kristus ditempatkan dalam perspektif kekal. Dan karena itu, kita perlu mengelola sebagai seorang penata layan dengan karakter, dengan kesetiaan, sehingga menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh tergantung penuh kepada Tuhan. Baik Pak Yo, terima kasih atas pesan-pesan pengayaan dalam Warteg RI kali ini yang berbicara tentang kesuksesan dan hidup bermakna. Saya percaya bahwa sahabat DKB juga diberkati oleh percakapan ini, dan bila ada masukan-masukan mengenai acara ini silakan kirimkan lewat 081281889991. Dan jangan lupa masih ada kesempatan bagi Anda untuk berikan komentar di kolom komentar, dan Pak Yo akan merespon setiap komentar yang ada di yang Anda tuliskan di kolom komentar. Pak Yo, terima kasih atas percakapan ini. Sama-sama, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa pada acara yang berikutnya. Dan sahabat, itulah percakapan kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Bye.